Selamat datang di Filosofi. Kencangkan kuota internet Anda, klik subscribe untuk kenyamanan Anda. Selamat menikmati dan terima kasih. Welcome back di Filosofi, annyeonghaseyo. Hai para penikmat film Korea, apa kabar? Belakangan ini film-film Korea bener-bener lagi menjamur banget nih guys di Indonesia. Nah karena itu guys, kali ini aku bakal nge-review sebuah film Korea, tapi konsepnya itu jauh dari drama percintaan. Film yang dirilis bertepatan pada hari Natal 2012 ini guys berjudul The Tower. Film ini bergenre trailer dan digarap langsung oleh Kim Ji Hoon. Film yang dibintangi oleh Sun Ye Jin dan Kim Sang Kyung ini guys menceritakan suatu kebakaran hebat yang terjadi di hari Natal pada sebuah gedung pencakar langit yang disebut Sky Tower. Tanpa berlama-lama langsung aja kita ke reviewnya. Scene awal memperlihatkan seorang ayah dan anak yaitu Lee Dae-ho dan anaknya yang bernama Lee Hana. Dae-ho merupakan single parent dan amat sangat menyayangi Hana. Terlihat berita di televisi bahwa untuk Natal kali ini di Korea tidak akan turun salju dikarenakan badai. Hal itu membuat Hana sedih. Dan sebagai ayah yang baik nih, Dae-ho menjanjikan kepada Hana bahwa pada hari Natal nanti pasti akan turun salju. Dae-ho menyuruh Hana untuk datang ke tempat kerjanya untuk membuktikan itu. Dae-ho bekerja di sebuah gedung mewah pencakar langit nih guys yang ada di jantung kota Seoul yang dinamakan Sky Tower. Sky Tower ini sendiri memiliki 120 lantai dan memiliki 2 menara yang dihubungkan dengan Sky Bridge. Jadi konsep ini benar-benar untuk orang-orang kaya di Korea. Mr. Jo merupakan pemilik tunggal Sky Tower yang mempunyai rencana untuk membuat salju buatan di perayaan Christmas Eve nanti. Karena seperti yang diberitakan tadi guys bahwa pada hari Natal nanti Korea tidak akan turun salju dikarenakan badai. Dengan bantuan helikopter, salju buatan nantinya akan disebarkan di seputaran Sky Tower. Di tempat kerjanya, Dae-ho menyukai seorang wanita bernama Seon-hee yang merupakan manajer restoran di sana. Saat sedang mempersiapkan pesta, ada sedikit insiden di dapur di mana ada seorang koki yang ceroboh sehingga menyebabkan kebakaran kecil di dapur. Dae-ho curiga nih guys ada yang tidak beres di sprinkler karena harusnya sprinkler aktif bila mengidentifikasi adanya api, tapi ini nyatanya tidak. Dan benar aja setelah diselidiki ternyata mesin air di Riverview mengalami pembekuan. Dae-ho segera melaporkan hal ini kepada manajer Cha, tapi karena waktu yang sudah mepet nih, akhirnya manajernya meminta supaya perbaikan dilakukan setelah pesta saja. Kemudian manajer Cha melapor kepada Mr. Jo bahwa tiba-tiba helikopter yang akan digunakan untuk menyebarkan salju buatan membatalkan penerbangan karena akan ada angin kencang saat itu. Dan pastinya itu sangat berbahaya bila dipaksakan. Tapi Mr. Jo tetap bersikeras untuk menerbangkan helikopter pada malam itu guys sampai meminta bantuan dari wali kota Seoul. Terlihat Hana yang sudah sampai nih guys di kantor ayahnya, tapi karena Dae-ho harus mengurusi banyak hal, akhirnya Yoon-hee bersedia untuk menemani Hana saat itu. Pesta pun dimulai, seluruh tamu VIP sudah mulai berdatangan dan suasana terlihat sangat meriah. Ketika hitung mundur selesai yang menandakan masuk ke hari Natal, kembang api langsung dilepaskan ke udara dan helikopter segera diterbangkan untuk langsung menyebarkan salju di seputaran Sky Tower. Pastinya ini adalah hal yang sangat luar biasa guys karena para tamu bisa melihat salju. Dan malam ini terlihat menjadi malam Natal yang sangat sempurna. Namun tiba-tiba tampak helikopter pembawa salju yang memutari Sky Tower semacam kehilangan keseimbangan yang dikarenakan oleh angin yang sangat kencang. Helikopter pun oleng dan langsung menabrak Sky Bridge. Kemudian kedua helikopter hampir saling bertabrakan tapi kemudian membelok dan menabrak sisi gedung dan jatuh terperosok ke dalam gedung Sky Tower. Mesin salju pun langsung jatuh ke bawah di antara kerumunan orang dan menghantam sebuah bus. Sontak saja malam Natal yang indah berubah menjadi malapetaka. Bahan bakar helikopter yang bocor mengakibatkan ledakan yang sangat besar dan api dengan cepat menyebar dari lantai 60 ke lantai 65. Dan sialnya, fire sprinkler yang harusnya dapat memadamkan api pun tidak berfungsi karena memang belum diperbaiki guys. Orang-orang dalam gedung dengan panik segera berlarian untuk keluar gedung dan dibarengi dengan api yang juga dengan cepat menyebar. Dae-ho kemudian dengan panik langsung menghubungi Yoon-hee dan segera mencari keberadaan mereka guys. Lalu kemudian tim pemadam kebakaran mendapatkan sinyal darurat dan langsung menuju ke Sky Tower dengan segera. Ketua Yongki yang hari itu mendapatkan hari libur harusnya tidak ikut dalam misi ini. Tapi karena ia merasa bertanggung jawab sebagai ketua, ia pun tetap ikut dan mengabari istrinya bahwa akan pulang telat hari itu.
조심해야 돼. Semua orang dalam gedung sudah panik dan berusaha untuk keluar dari gedung menggunakan lift, yang notabene-nya tidak boleh digunakan dalam keadaan darurat atau kebakaran. Yunhee yang sedang membawa Hana meminta untuk orang tua dan anak-anak yang didahulukan, tapi keadaan sudah tidak terkendali. Setelah lift bergerak ke lantai bawah, tiba-tiba saja ledakan terjadi sehingga lift terhenti. Lalu tiba-tiba api mengelilingi lift dan naasnya api melumat seisi lift dan akhirnya lift pun meledak. Petugas pemadam kebakaran yang baru sampai di lokasi langsung memasang strategi untuk sampai ke lantai 63, di mana pusat kebakaran terjadi. Mereka kemudian memutuskan untuk menggunakan tangga darurat untuk menuju ke lokasi, dikarenakan ketinggian yang sudah di luar jangkauan tangga mobil pemadam kebakaran. Scene berpindah ke Yunhee yang masih berdiri di depan lift. Kemudian dia melihat api di celah-celah lift tersebut. Ia menyadari bahwa hal buruk akan terjadi dan segera berteriak menyuruh orang-orang untuk menjauhi lift. Lalu kemudian lift meledak dan membakar orang-orang yang berada di dekat lift. Tapi untungnya Yunhee dan Hana berhasil selamat. Akhirnya Kapten Yongki dan tim sampai di lantai 63. Dan tiba-tiba Kapten Yongki merasakan bahaya dengan menyentuh dinding ruangan yang suhunya semakin memanas. Dengan sigap Kapten Yongki menyuruh semua timnya untuk pergi dari situ. Tapi tiba-tiba kemudian Daeho datang. Bersama dengan itu ledakan terjadi. Tapi untungnya Daeho berhasil diselamatkan oleh Kapten Yongki. Kapten Yongki meminta Daeho untuk keluar dari gedung tersebut, tapi Daeho menolak. Dia tetap bersikeras untuk naik ke atas dan menyelamatkan Yunhee dan Hana anaknya. Dan akhirnya Kapten Yongki memperbolehkannya untuk naik ke atas karena melihat bagaimana Daeho begitu mengkhawatirkan anaknya. Saat mereka ingin melanjutkan perjalanan, tiba-tiba jalan buntu guys karena ledakan. Jika harus mengambil jalan lain, pastilah akan memakan waktu yang lama. Kemudian Daeho mengatakan bahwa api ini berasal dari ruang mesin dan dia tahu di mana lokasinya. Untuk ke sana mereka harus menghancurkan dinding setebal 20 cm. Akhirnya petugas mengikuti Daeho dan melakukan persiapan untuk menjebol dinding. Saat akan berpisah dengan Daeho, Kapten Yongki kemudian memberikan walkie-talkie dan juga masker yang nantinya ini sangat bermanfaat. Kapten Yongki dan tim akhirnya bisa membobol dinding dan langsung masuk untuk mencoba memadamkan api di titik pusat kebakaran. Api sama sekali tidak gampang untuk dipadamkan guys, malahan semakin besar dan hampir mencelakai mereka. Akibat sambaran api, salah satu petugas terpental ke bawah dan pingsan, tapi untunglah Kapten Yongki segera menyadarkannya. Lalu dengan sigap Kapten Yongki mengambil kapak dan memecahkan seluruh kaca jendela, ini agar api dapat menguap keluar dan habis dengan sendirinya. Sungguh tindakan yang cerdas sekali. Kemudian gak sampai di situ aja guys, Kapten Yongki mengambil tabung gas untuk kemudian diledakkan agar mempercepat proses pembakarannya. Untunglah setelah tabung diledakkan guys, api segera menyusut dan dapat dipadamkan. Tapi sayangnya api telah menyebar sampai ke lantai 70 guys. Kemudian Mr. Jo pun menginstruksikan untuk mengaktifkan firewall, yang ini artinya akan menutup semua pintu ruangan dengan titanium yang kuat dan tebal agar api tidak menyebar ke semua lantai. Menyadari firewall yang sudah diaktifkan, Daeho kemudian lari dengan cepat ke arah restoran bersama dengan seorang koki dan juga seorang ibu yang berhasil diselamatkannya. Akhirnya dengan sigap mereka pun berhasil melewati pintu yang sudah hampir tertutup dan Daeho pun bertemu dengan Hana anaknya. Daeho kemudian meminta bantuan Kapten Yongki untuk menyelamatkan mereka yang terkurung dalam restoran akibat pengaktifan firewall tadi guys. Tapi naasnya sebelum tim penyelamat datang, dinding dan lantai restoran mulai retak dan roboh guys. Ini dikarenakan lapisan semen yang sudah mulai meleleh akibat suhu yang terlalu tinggi. Lalu kemudian Yunhee mengingat bahwa ada sebuah canner yang ada di luar tower. Tapi mau tidak mau karena keadaan sudah mendesak, akhirnya mereka mencoba menggunakan canner untuk bisa pindah ke lantai lain supaya bisa selamat. Satu persatu mereka pun melompat ke canner, namun sayangnya tidak semua dapat selamat sampai kemudian restoran pun meledak. Akibat ledakan tersebut, canner pun jatuh beberapa lantai ke bawah. Kemudian mereka berusaha untuk menggerakkan canner ke arah kaca jendela tower hingga kaca jendela tower pecah. Mereka pun kemudian bergegas melompat ke dalam gedung sebelum sesaat canner jatuh ke bawah. Lalu tiba-tiba Kapten Yongki dan Sunwo melihat Daeho dan yang lainnya mencoba menyeberangi Sky Bridge.
Yang ini pastinya sangat berbahaya karena lantai Sky Bridge bisa saja roboh sewaktu-waktu. Kapten Yongki kemudian menghentikan mereka dan membantu mereka untuk menyeberang Sky Bridge dengan memberikan tanda lampu di setiap lantai yang aman untuk dilalui untuk sampai ke seberang. Hana pun mulai menyeberang dengan sangat hati-hati mengikuti tanda lampu yang diberikan oleh Kapten Yongki dan disusul oleh si ibu hamil. Tapi di tengah-tengah perjalanan, Sky Bridge mengalami retak dan retakannya semakin melebar. Ini membuat Hana dan si ibu hamil ketakutan dan berdiri di tengah-tengah Sky Bridge. Daeho yang melihat itu segera ingin menolong Hana, tapi dilarang oleh Kapten Yongki karena memang sangat berbahaya, yang itu bisa mengakibatkan runtuhnya Sky Bridge. Tapi tiba-tiba manajer Cha langsung berlari menyeberangi Sky Bridge dan dengan panik mendorong si ibu hamil hingga terjatuh. Dan ini mengakibatkan retakan semakin parah sehingga di tengah jembatan lantai pecah guys dan manajer Cha jatuh ke bawah. Melihat jembatan yang sudah runtuh, Kapten Yongki dengan sigap langsung menyelamatkan si ibu hamil dan Sunwo langsung menggendong Hana untuk kemudian diselamatkan ke seberang jembatan. Tapi tiba-tiba guys terlihat jembatan di seberang runtuh dan menimpa Hana serta Sunwo. Daeho yang melihat itu langsung sangat sedih karena tidak dapat menyelamatkan anaknya. Sementara itu di bawah, tim penyelamat sedang berdiskusi tentang Tower A yang akan jatuh menimpa Tower B. Dan yang pastinya ini sangat berdampak pada gedung-gedung yang ada di sekitarnya karena Tower A sudah terlihat miring dan akan segera ambruk. Dan solusi untuk meminimalisir keadaan itu adalah dengan merobohkan pondasi dari gedung Riverview. Tapi sebelumnya tangki air harus mereka kosongkan terlebih dahulu. Kapten Yongki yang sudah tahu keadaan ini kemudian minta bantuan Daeho untuk meminta akses sidik jarinya untuk bisa masuk ke tangki penyimpanan air. Daeho dan Kapten Yongki pun dengan segera masuk ke dalam ruangan penyimpanan air untuk membukanya. Kemudian air pun keluar dan menerjang apa saja yang dilaluinya termasuk Yeonhee dan lainnya. Mereka pun berpegangan supaya tidak terbawa air. Scene berpindah ke reruntuhan di mana ternyata Sunwo dan Hana masih selamat dari reruntuhan tersebut guys. Kemudian Sunwo segera bergegas turun ke bawah untuk menyelamatkan Hana. Kemudian karena tidak ada jalan lain lagi guys, akhirnya Daeho dan yang lain memutuskan untuk turun ke bawah menggunakan lift dengan resiko yang memang cukup besar. Kemudian mereka langsung masuk ke lift dan Kapten Yongki memasang kawat peledak untuk kemudian diaktifkan untuk membuat lift terjun ke bawah. Tapi naasnya lift berhenti di lantai yang sudah dipenuhi oleh api. Sontak saja ini membuat mereka semua ketakutan karena api terlihat mulai masuk melalui celah-celah lift guys. Lalu kemudian semua orang dalam lift melompat-lompat untuk menambah tekanan dan beban di lift. Dan itu akhirnya berhasil membuat lift turun dan berhenti di antara lantai 5 dan lantai 6 Sky Tower. Lalu dengan segera Daeho dan Kapten Yongki mengeluarkan orang-orang dari lift dimulai dari ibu hamil. Tapi kemudian tiba-tiba lift kembali bergerak turun guys, sedangkan Yeonhee dan yang lainnya masih berada di lift dan terbawa turun ke bawah. Daeho yang sudah berhasil keluar dari gedung akhirnya bertemu dengan Hana anaknya yang juga berhasil selamat. Daeho bilang pada Hana bahwa dia harus kembali lagi ke dalam untuk menyelamatkan Yeonhee. Kemudian Kapten Yongki dan Daeho memasang strategi untuk menyelamatkan mereka karena mereka hanya memiliki waktu 20 menit sebelum pondasi gedung diledakkan. Akhirnya Kapten Yongki, Daeho, dan Sunwo masuk ke dalam gedung kembali untuk menyelamatkan Yeonhee dan yang lainnya. Kemudian mereka memukul-mukul dinding untuk memberikan sinyal suara. Dan kemudian salah satu petugas yang juga terjebak mendengar dan kemudian melakukan hal yang sama untuk memberitahu lokasi mereka. Kapten Yongki dan tim juga langsung bergegas mencari sumber suara tersebut. Kemudian saat melompat ke pintu lift yang ada di seberang, sialnya Kapten Yongki menjatuhkan pemicu bom dan tidak dapat diambilnya kembali. Akhirnya Yeonhee ditemukan guys, tapi keadaannya sudah sangat lemah karena kurangnya oksigen di tempat itu. Kemudian Yeonhee dan orang-orang yang selamat lainnya dituntun untuk menuju saluran pembuangan, sedangkan Daeho, Kapten Yongki, dan Sunwo menyiapkan peledak pada tabung air hujan. Setelah mempersiapkan bahan peledak, kemudian mereka berlari keluar dari ruangan tersebut. Setelah mencapai pintu, Kapten Yongki kemudian mengunci pintu keluar sehingga hanya dia yang tertinggal di dalam ruangan. Dia ternyata sengaja melakukan hal itu guys untuk meledakkan bom secara manual karena ia telah menjatuhkan pemicu bomnya. Daeho dan Sunwo memohon agar Kapten Yongki tidak melakukan hal itu. Tapi Kapten Yongki mengingatkan Daeho untuk segera keluar karena ada orang yang pasti menunggunya di luar. Sedangkan mengatakan pada Sunwo bahwa ia melakukan ini bukan untuk menyelamatkan Sunwo, tapi untuk orang di masa depan yang akan Sunwo selamatkan. Jelas ini merupakan kata-kata perpisahan.
Kapten Yongki yang menyadari mungkin inilah akhir hidupnya, ia mengirimkan pesan suara ke istrinya dan meminta maaf karena selama ini belum bisa menjadi suami yang baik. Ia pun tidak bisa membendung air matanya. Lalu kemudian, bom pun ia ledakan. Lalu air dari tabung air hujan pun membawa mereka semua ke sungai Han. Begitu juga dengan pondasi Riverview yang juga diledakan. Orang-orang yang sampai di sungai Han pun langsung diselamatkan oleh tim penyelamat. Lalu film pun tamat. Ending yang sangat menyesakan. Nah itu dia guys, alur cerita film dari The Tower 2012. Gimana menurut kamu? Boleh komen di line komentar di bawah, oke? Tapi dari film ini guys, kita jadi tahu ya gimana pekerjaan seorang pemadam kebakaran yang benar-benar gak main-main, apalagi sepele. Jadi mereka harus mengorbankan nyawa mereka untuk menyelamatkan orang guys. Jadi ini benar-benar keren banget. Oh ya, buat kamu yang belum subscribe video aku mohon buat di subscribe ya, dan juga di like juga. Dan kalau misalkan bermanfaat buat orang lain juga boleh di share, oke? Supaya aku lebih semangat lagi buat video-video yang lainnya. Selamat tahun baru 2021. Bye bye.